sini saya akan meminta izin untuk menyampaikan rancangan kegiatan aksi nyata modul 1.4 saya, yaitu mengenai juga budaya positif, di mana budaya positif ini dari latar belakangnya yaitu untuk menciptakan lingkungan positif, maka perlu membentuk budaya positif melalui lingkungan yang aman, nyaman, dan memberi kesempatan siswa dalam berproses, bertanggung jawab atas kesalahannya, dan menyiapkan diri untuk menerima kembali sehingga mampu mengikuti pembelajaran dengan selamat dan bahagia. Nah, adapun tujuan yang akan saya lakukan Bapak pada aksi nyata kemudian itu adalah yang pertama, menciptakan murid merdeka, kemudian memiliki disiplin yang kuat, kemudian tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan budaya positif dengan meyakini nilai kebajikan universal, sehingga tolak ukur pada kegiatan yang akan saya lakukan adalah terbentuknya yang pertama Bapak keyakinan kelas, kemudian menerapkan keyakinan kelas tersebut dengan melalui budaya positif. Jadi kami selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali terhadap rencana kegiatan aksi nyata yang ingin Bu Rizka laksanakan di sekolah kami. Besar harapan kami dari apa yang Bu Rizka rencanakan dalam kegiatan aksi nyata tersebut betul-betul mampu membawa perubahan yang positif ya, kepada siswa di SD kita, dan mudah-mudahan dengan dilaksanakannya aksi nyata ini mudah-mudahan juga memberikan dampak positif kepada teman-teman guru yang lain, mudah-mudahan bisa menjadi stimulus kepada semua guru-guru yang ada di sini untuk juga sama seperti Bu Rizka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif yang membawa arah yang baik ke siswa. Pak Matusmo, adapun rancangan saya ya Bapak yaitu yang pertama meminta izin kepada Bapak selaku kepala sekolah, hari ini sudah izin Pak ya. Untuk tahap selanjutnya yaitu saya ingin menyampaikan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif. Setelah itu saya ingin mengajak rekan guru Pak untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian yang keempat, saya ingin mengambil posisi kontrol manajer dan melaksanakan sertifikat restitusi itu di lingkungan sekolah, serta melakukan refleksi tindakan yang telah saya buat Bapak. Silakan nanti Bu Rizka untuk menentukan waktu dan tempatnya. Nanti kita ya, atau guru-guru yang lain akan dengan sangat nanti melaksanakan kegiatan edukasi yang bisa dilaksanakan dan berjalan sukses dan bisa memberikan manfaat yang baik pada kita semua. Baik Pak, terima kasih Bapak, untuk kedepannya akan saya lakukan aksinya. Matur suwun Bapak atas izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit sosialisasi atau diseminasi tentang budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif. Ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif itu apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Nah, budaya positif itu adalah apa ya? Nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat,
kita adalah apa? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada berapa, Bu? 4, 5 ya. Sebelumnya itu belonging, power, freedom, dan fun. Nah, realita atau kebutuhan kenyataannya setiap orang itu berbeda. Berbeda dia setiap peserta didik dari A, B, C, D itu karakternya berbeda. Nah, kebutuhan dasarnya juga berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5 di sini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Utama ya, Bu ya. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah pokoknya utama. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diana Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Nah, ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut. Nah, ini adalah tingkat terendah. Tingkat terendah dari apa? Motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal atau dari luar. Kemudian teori motivasi perilaku manusia yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya seperti ini, Bu. Mohon maaf, ketika ada anak melakukan kesalahan, saya ingin dipuji. Dengan Bu itu loh, anak itu gak wani. Nah, itu seperti itu. Itu artinya saya ingin mendapat imbalan. Aku pengen dipuji, pengen kalau pengen dikira aku ini paling dibedeni. Nah, seperti itu. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian ada teori motivasi perilaku yang ketiga tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu ini dengan nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan dengan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Aku ingin kayaknya paling galak. Nah, saya percaya dengan diri saya sendiri seperti itu. Paling galak, orang masih paling wani di aku. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat
dan Selasa. Ketika kamu melanggar, kamu harus, nah seperti itu. Itu hukuman namanya. Harus lari lapangan 10 kali. Itu artinya hukuman. Kemudian misalkan ketika kamu terlambat datang ke sekolah, kamu harus membayar denda di Bu ini, misalkan seperti itu. Itu namanya adalah hukuman. Kemudian ada lagi murid atau anak membenci peraturan, itu adalah hukuman.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mas Fahri tahu nggak dipanggil Bu Rizka ke sini? Tahu. Kenapa Mas? Karena membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kemarin Bu Rizka lihat dari video itu ya. Oh, ternyata Mas Fahri jalan di belakangnya Bu Rizka, kemudian buang sampah sembarangan. Nah, Mas Fahri itu melanggar keyakinan kelas kita nggak? Nah, keyakinan kelas kita apa Mas? Salah satunya Membersihkan. menjaga kebersihan. Kalau Mas Fahri membuang sampah berarti bersih nggak? Enggak, artinya Mas Fahri melanggar keyakinan kelas kita. Nah, kalau begitu Mas Fahri tahu nggak dampak dari membuang sampah sembarangan? Tahu apa? Akan mengakibatkan banjir. Akan mengakibatkan banjir, mengotori kelas. Kalau terjadi banjir berarti selokannya itu tersumbat karena sampah. Iya betul. Kemudian kalau kelasnya kotor berarti banyak apa Mas? Banyak nyamuk. Kalau banyak nyamuk nanti terjadi penyakit demam berdarah. Oke, berarti mulai besok jangan lagi begitu loh. Dan enggak ngulangi lagi begitu ya. Karena tahu dampaknya ya kan. Oke. Mas Dimas, Rizka panggil di sini? Tahu. Kenapa? Oke, tidak menggunakan topi pada saat upacara hari Senin ya. Itu melanggar keyakinan kelas enggak? Melanggar. Karena keyakinan kelas kita apa? Tertib dalam upacara. Nah, harusnya upacara itu menggunakan apa? Topi, dasi, seragam
seragam lengkap ya. Kalau begitu kalian melanggar keyakinan kelas. Besok tidak diulangi lagi ya. Ya besok jangan diulangi lagi ya. Padahal upacara hari Senin itu ya cara kita dalam upacara dalam apa? Mengenang jasa para pahlawan kita. Oke, begitu paham? Paham. Besok jangan diulangi lagi berarti ya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya senang Bu Rizka memberitahu saya dengan cara tidak marah. Saya tahu kesalahan saya diberitahu Bu Rizka dengan cara tidak marah. Akan saya perbaiki ke depannya. Oke, yuk kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita ada yang tahu nggak? Keyakinan apa itu? Sesuatu yang harus diyakini. Iya, dari kata dasar yakin. Nek yakin itu berarti gue yakin, meyakini sesuatu. Aku yakin, aku percaya, ya kan? Nek aku yakin, aku percaya, saya percaya. Berarti harus kita percayai, ya kan? Harus kelas kita percayai kan? Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu contohnya misalkan kalian itu kalau saya berikan tugas, kalian harusnya bagaimana? Mengerjakan tugas. Misalkan kalau Bu Rizka memberikan tugas, kalian harus mengumpulkan teman waktu. Kemudian lagi ketika Bu Rizka datang, harusnya tepat waktu nggak kalian datangnya? Tepat waktu. Kalian kalau datang ke sekolah pukul berapa? Pukul berapa kalian datang ke sekolah? Jam 6. Terus ada yang datang lagi setengah 7. Atau ada yang datang jam 7 lebih? Nggak ada. Datangnya pasti jam 7 kurang. Kalau piket, kalian piketnya datangnya lebih awal atau lebih akhir? Awal. Artinya kalau piket kelas, kalian datangnya lebih awal. Itu salah satu contoh kalian sudah harus membuat keyakinan kelas. Kalian harus yakin apa itu keyakinan kelas, ya. Seperti itu. Kemudian akhirnya bulan terus lagi kalian nanti harus punya kesepakatan. Aku naik kelas ini kudu piye? Boleh nggak kalian di kelas ini makan sambil pelajaran? Tidak boleh. Kalau makan itu berarti harus pada saat jam istirahat. Oke, pada saat jam istirahat. Nah, nanti kita itu bareng-bareng membuat keyakinan kelas. Nah, caranya bagaimana? Nanti Ibu akan berikan kertas namanya post-it. Nah, ini nanti setiap anak boleh menuliskan berapa keyakinan kelasmu yang kamu pengen, ya. Nanti tak bagi satu anak 2 aja ya. Satu anak menuliskan 2 keyakinan kelas, ya. Tuliskan nanti kemudian tempel di papan tulis. Nah, ini Bu Rizka bagi satu anak.
Dari pemaparan yang dilakukan Bu Rizka tadi, saya selaku guru kelas mampu membedakan antara konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Sehingga saya selaku guru kelas bisa mengetahui dan bisa tahu bagaimana cara mengatasi siswa yang melanggar hukuman untuk menindak kedisiplinan siswa. Dari presentasi Bu Rizka, kami guru-guru jadi mengerti mengenai segitiga restitusi. Jadi kami tahu bagaimana mengatasi siswa yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas.